MFA, selamat datang di Pita Suara volume ketiga dengan tema Keeping Up with PIT. Bersama aku, Kayla dari angkatan 2023. Dan di sini aku sebagai frontliners dari Biro PIT. Nah, buat kalian nih yang gak familiar dengan kata-kata frontliners, jadi frontliners itu sebutan untuk angkatan 2023 yang emang ingin experience di dalam BMFA ini. Nah, dan podcast kali ini itu aku gak sendirian nih. Aku ditemenin sama kakak-kakak dari PIT yang ada di sebelah aku. Halo Kak. Hai. Oke, di sini aku bersama mereka dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo kita kenalan sama mereka. Oke, yang di sebelah aku nih boleh ya perkenalan. Jadi ada nama, angkatan dan juga satu kata untuk PIT. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olive Ozora, biasa dipanggil Olive dari angkatan 2021. Satu kata buat PIT ya Kak? Menurut aku PIT itu menyenangkan. Menyenangkan. Yeay. Halo semuanya, kenalin gue Sinbel dari angkatan 2022 dan satu kata buat PIT, keren. Keren. Oke, kalau dari aku sendiri sebelumnya perkenalkan aku Kalista, biasa dipanggil Calong dari angkatan 22. Tadi satu kata ya Kai? Iya betul. Mungkin boleh dua ya? Boleh Boleh banget. Kalau dua kata nih buat PIT, mewakili Kabiro tersayang kita semua se-Indonesia Raya. Boleh ya? Boleh dong. Kacipi. Kacipi, oke. Jadi for your information, Kacipi itu Kabiro tersayang kita guys. Benar. Nah, nama aku Aira Syarasati Tudiono, biasa dipanggil Aira. Aku staff PIT dari angkatan 2022. Satu kata buat PIT sendiri itu seru. Nah, mungkin dari Kai sendiri nih, kamu sebagai frontliner di BEM tahun ini, satu kata tuh kira-kira apa sih buat PIT? Satu kata untuk PIT itu seru banget. Karena tahu nggak apa? Aku di sini tuh banyak banget experience-nya, apalagi dalam podcast ini dan aku excited banget gitu. Iya. Nah, jadi karena tadi kalian udah dengerin nih satu kata itu pasti berkesinambungan dengan first impression. Nah, aku pengen tahu dong first impression dari kakak di pas ngejalanin proker di PIT. Apa kira-kira? Aku mungkin mau jawab kali ya Boleh. buat first impression ini. Kalau dari aku pribadi, aku kan megang ini ya podcast sebenarnya dan Yemima rekan aku. Dan waktu pertama kali aku masuk PIT sebenarnya agak takut ya dengan lingkungan yang baru ini, kayak apakah aku akan nyambung gak nih sama teman-teman yang lain. Tapi turns out kita oke banget gak sih kerjanya. Wow, terlihat seru sekali ya teman-teman. Kayak gitu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Iya. Oke, mungkin aku mau nambahin kali ya Kai. Jadi kalau dari aku sendiri first impression di PIT ini, waktu pertama kali masuk yang pasti happy banget karena ketemu sama cewek-cewek ini. Kebetulan di PIT ini isinya cewek semua dari berbagai jenis perempuan. Ini kita berkumpul semua di sini jadi cegil-cegil, dan tiap kita ketemu tuh ya ada aja topik bahasannya. Tapi tuh topik bahasan tuh insightful banget. Jadi aku juga tentunya jadi makin pinter gitu masuk PIT. Dan kemudian juga selain insightful, PIT juga seru banget. Kita banyak belajar hal-hal, apalagi berhubungan dengan sosmed juga dan networking. Dan buat proker, first impression aku happy banget sih di-assign sama Paradigma. Karena emang Paradigma ini salah satu proker yang menurut aku sebenarnya keren banget. Cuma mungkin belum banyak yang tahu. Sekalian promosi aja kali ya. Jangan lupa dibaca Paradigma Vol 2. Makasih. Guys, jangan lupa dibaca ya, karena itu salah satu proker dari PIT. Oke, tadi setelah dengar first impression dari Kak Calong sama Kak Sinbel, itu mereka itu kan bilang kalau PIT ini kan isinya perempuan-perempuan, karakteristiknya isinya perempuan-perempuan. Nah, ada nggak sih yang membedakan ketika berada di proker-proker lain yang isinya tuh memang nggak hanya perempuannya aja, ada laki-lakinya gitu? Aku mau lempar ke Kak Olive nih. Oke, boleh. Kalau menurut aku sendiri sih nggak ada perbedaan signifikan ya. Ditambah karena kita mungkin cewek-cewek semua, jadi kayak lebih dapet gitu bondingnya untuk proker gitu. Iya, jadi tuh pas aku juga jadi salah satu frontliners di sini, karena di sini perempuan-perempuan semua, aku juga merasa welcome banget sama kakaknya. They're my sister. Dan juga nih kan tadi seru-seru banget gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih salah satu momen yang mungkin
jadi demotivasi dan gimana sih caranya untuk ngembangin motivasi tersebut, apalagi di sini dari semester yang berbeda-beda, proker yang berbeda-beda, dan gimana sih cara ngembangin motivasi itu di PIT-nya lagi gitu. Mungkin aku izin jawab ya. Oke, boleh. Kalau buat motivasi itu pasti nge-track down ke awal kita kenapa join PIT itu sendiri. Jadi Oke. apa sih goals yang pengen di-achieve dan apa sih hal-hal yang diperlukan atau misalnya usaha-usaha yang diperlukan untuk nge-achieve those goals gitu. Kalau dari aku sendiri sih gitu ya. Oke. Yang lain boleh nambahin. Mungkin aku mau izin nambahin ya. Mungkin mirip-mirip jawaban aku nanti sama si Aira, karena dari awal itu kan aku udah pengen banget masuk PIT kan, ditambah keterima nih di BEM. Nah, jadi aku nggak mungkin dong hilang di tengah-tengah gitu kan. Ditambah kalau misalnya aku hilang bisa digeprek kabiro kita tercinta kan. Jadi itu mungkin motivasi aku ya untuk bertahan di BEM ini. Apakah kabiro kita galak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di sini baik-baik semua kok guys, biar sisterhood. Oke, jadi for your information, memang di PIT itu kita tuh gak hanya di PIT aja, kita juga ngejalanin proker yang berbeda-beda gitu guys. Termasuk aku di sini sebagai frontliners, aku juga mengikuti proker yang berbeda-beda. Jadi memang PIT itu kita tetap mengedepankan profesionalitas walaupun kita karakteristiknya perempuan-perempuan gitu. Nah, pasti kan selama setahun ya di PIT ya? Selama setahun di PIT pasti ada ups and downs-nya, ada demotivasinya tadi. Nah, dari hal tersebut apa sih yang bisa dijadiin pelajaran buat kakak-kakaknya? Pelajaran untuk menghadapi demotnya itu ya? Iya, untuk pelajaran ya menghadapi demotivasi atau menghadapi apapun itu sih yang emang bisa diimplementasikan. Kalau misalnya dari gue pribadi, dalam menghadapi demot, kita kan emang kerja juga, terus-terusan kerja kan capek ya, terus kayak lama-lama juga demot gara-gara kerja mulu. Nah kalau misalnya gue biasanya untuk menghadapi demot, istirahat, terus kayak nonton juga. Terus kalau misalnya emang demotnya tuh berkepanjangan, itu biasanya kayak bilang dulu sih ke kabiro kita tercinta ya, Kak Cipi yang sangat baik hati. Kalau misalnya kayak aduh lagi nggak bisa deh ngerjain ini karena lagi kayak gini. Pokoknya selain untuk kayak meng-heal diri sendiri, kalian juga jangan ninggalin tanggung jawab kalian dengan ya komunikasikan juga ke kabiro-kabiro kalian kayak gitu. Kalau misalnya dari teman-teman yang lain mungkin mau nambahin juga. Calong. Oke, mungkin kalau dari aku sama sih kurang lebih jawabannya sama Sinbel ya. Kurang lebih ya kita harus emang kalau lagi demo tuh baiknya kita healing dulu sendiri ya, take time for yourself. Cuma emang di PIT ini aku rasa even kalau kita demo tuh kita saling backup. Jadi emang kabironya juga backup, terus teman-temannya juga pada backup. Jadi it's okay kalau di PIT ini ada demo tuh hal normal banget. Tapi di sini ya bener kata Sinbel, kita nggak boleh ninggalin tanggung jawab gitu sih. Oke, bener ya guys. Jadi plusnya dengan program kerja atau semuanya perempuan nih kayak kita nih, itu pasti saling nge-backup satu sama lain, komunikasinya enak juga, dan pastinya kita bakalan curhat-curhat gitu. Dan aku pengen denger juga dong dari Kak Aira. Iya boleh. Oke, tadi itu hal yang bisa dipelajarin dari PIT ini. Oke, kalau dari aku sendiri ya, mungkin hal-hal yang aku pelajarin itu yang pertama tentang communication skill. Karena kita tuh tentunya perlu berkomunikasi dan berkoordinasi tentang posan, itu kapan di-uploadnya, terus kalau misalnya ada posan mendadak, itu juga dikomunikasiin kan untuk backup kalau misalnya kita nggak ada jaringan internet atau lagi di kondisi yang tidak memungkinkan ya. Nah selanjutnya itu karena aku bagian dari PPP sendiri, itu kan membutuhkan persiapan mental dan fisik. Nah, itu aku belajar tentang time management. Time management antara koordinasi dengan tugas-tugas yang ada di PIT dan juga persiapan-persiapan yang aku butuhin selama aku ikut PPP. Itu kan pastinya perlu mental dan fisik yang benar-benar dipersiapkan kan di awal. Jadi itu sih dua hal itu yang aku belajar. Oke, dan nih aku pengen nanya nih, kalau di PIT itu emang tugasnya posting-posting aja atau memang ada hal lain selain posting? Karena kan publikasi dan informasi terpadu ya, kita menyalurkan sebuah informasi dari KMFA itu sendiri. Nah, tugasnya itu hanya ngeposting aja atau emang ada tupoksi lainnya? Oke, kalau misalnya PIT sendiri ada beberapa tupoksi ya. Kalau dari aku sendiri, aku ada paradigma bareng calong. Terus ada juga tentang group broadcasting, itu biar tidak ada tumpang tindih di grup. Terus ada juga company profile yang diambil alih sama Kak Olive. Terus ada juga ini podcast sama Sinbel dan Yemima.
Dan selain itu mungkin kayak kita bikin caption buat beberapa oke. posan tertentu. Itu sih, mungkin yang lain boleh menambahkan. Oke, emang sih tugas pokoknya tuh ya ngeposting, terus juga kayak kita handle sosial media dari BEM Gardaguna sendiri kan, kayak ya Instagram lah, Twitter lah, LinkedIn lah. Tapi selain itu juga kita punya program-program kerja yang tadi udah sempat di-mention sama Aira juga gitu. Jadi selain tugas-tugas fungsional, kita juga punya proker-proker kayak gitu. Nah, oke, berarti udah ketahuan nih ya apa sih proker-proker yang ada di PIT. Tapi kayaknya ada satu nih yang mungkin belum dibeberkan, company profile yang dipegang oleh Kak Olive. Nah, coba dong di company profile itu isinya ada apa aja dan manfaatnya tuh apa untuk KMFH? Oke, tentang company profile lah. Jadi kayak namanya company profile. Jadi isinya tuh tentu aja kayak deskripsi, visi misi BEM. Nanti tuh bakal dipakai buat hubungan-hubungan eksternal kayak misalkan visit, buat sponsor juga bisa ke perusahaan-perusahaan gitu. Oke, jadi bagi kalian yang pengen tahu apa itu BEM di FH ini, kalian bisa cek di company profile yang dibikin oleh Kak Oli. Jangan lupa dibaca, woi. Jangan lupa dibaca ya, teman-teman semua. Oke, kita udah setahun nih di sini. Udah, maksudnya kakak-kakaknya setahun, aku baru sebulan di sini. Baru anak piik gitu kan. Nah, aku tuh di sini kepo. Apa sih most proud dari kakak-kakak yang udah ngejalanin dari PIT ini, yang pastinya yang tadinya ada ups and downs, ada memang mungkin ada cekcoknya dikit, itu boleh banget di-sharing, tapi most proud dari diri sendiri tuh pas berada di PIT ini tuh apa aja gitu. Mungkin dari aku dulu kali ya, Boleh, karena aku boleh. kebetulan yang megang mic juga kan. Kalau misalnya dari aku, most proudnya mungkin dari kerjaan aku kali ya. Jadi aku kan megang podcast kan bareng sama Yemima. Aku ngerasa kayak bangga aja sih menyelesaikan 3 podcast ini dalam satu periode kabinet BEM ini. Jadi kayak ya happy aja sih. Terus kayak ketemu sama teman-teman baru itu tuh kayak bangga aja sih punya dapat wawasan yang baru juga gitu. Mungkin teman-teman lain juga mau nambahin. Kalau dari aku sendiri most proud momennya waktu masuk PIT itu adalah waktu pertama kali tentunya pas keterima jadi PIT, karena emang ini kebetulan pilihan pertama aku juga di BEM dan emang aku sudah minat dari awal, jadi emang itu one of ya hal yang paling aku banggakan lah. Terus juga sama proker aku Paradigma sama Aira, karena kayak ya senang aja gitu lihat Paradigma terus ada tulisannya editor in chiefnya siapa, itu kayak hal yang membanggakan aja kalau dibaca gitu. Oke, mungkin aku 11-12 sama Calong tentang paradigma, tapi aku mau menspesifikasikan satu hal di mana itu titik paling proud aku pada bulan Juli tahun ini. Aku bisa, yang tadi time management tentang PPP dan tentang PIT, itu aku sangat bangga karena aku bisa menyelesaikan paradigma, sekaligus aku bisa mempersiapkan diri tentang advokasi aku dan persiapan aku untuk PPP di bulan Agustus kemarin. Itu sih, mungkin Kak Olive Good boleh. job guys. Kayak yang udah dijelasin tadi sebelumnya kan aku megang company profile. Menurut aku kalau misalkan aku join di departemen atau biro lain, aku tuh nggak bisa ngerasain kayak struggle megang company profile tuh gimana. Dan pas dipublikasiin tuh gimana aku seneng banget gitu. Oke, jadi dari semua hal yang udah dilakuin sama kakaknya itu memang mereka punya tupoksinya masing-masing dan juga mereka feel proud about it karena ya itu hasil jeripayah dari kakak-kakak PIT ini gitu. Aku mau tanya juga dong Kai, Waduh, apa nih? kalau misalnya kamu nih, Ya? ada nggak yang kamu banggakan selama kamu sama kita jadi frontliner? Oke, jadi hal bangga banget yang pertama itu pas video editan aku itu di-upload di SG BMFH Unpad. Itu bener-bener aku nggak expect itu bakal di-upload di SG-nya. Terus juga proudnya itu yang sekarang itu aku bisa belajar mungkin ya di podcast ini dan aku seneng banget jujur untuk ngejalanin podcast ini sama kakak dari PIT. Terus yang ketiga most proudnya itu aku dipercayai pada saat itu jadi VPO closing ceremony di BEM Experience Project-nya. Dan di situ bener banget apa kata Kak Aira, di situ time management, skill komunikasi itu tuh bener-bener diperluin banget pada saat itu, apalagi aku mengerjakan prokernya tuh gak hanya saat BEM Experience Project-nya aja di closing ceremony-nya, tapi ada proker lain, tapi aku bisa survive dari situ dan kita semua survive ya dari semua down momennya. Keren banget Kai. Pas buat kita ya. Oke, keren
keren. Nah, jadi kalian di sini tadi udah ngedengerin nih cerita-cerita dari kakak-kakak dari PIT, ups and down momennya, gimana caranya menumbuhkan motivasinya, yaitu balik lagi ke tujuan awal kesini, first impression ke tujuan awal kesini, terus juga proker-proker apa sih yang mereka pegang, dan yang pastinya prokernya seru-seru banget. Tapi sayangnya kita udah di penghujung acara. Jadi thank you banget buat kakak-kakak, buat Kak Olip, Kak Sinbel, Kak Calong, dan Kak Aira udah nemenin aku nih di Keeping Up with PIT. Nah, buat teman-teman juga makasih yang udah mau nonton dan luangin waktunya untuk nonton Pita Suara volume ketiga, karena ini merupakan Pita Suara terakhir. Tapi aku seneng banget karena di Pita Suara terakhir ini aku juga masuk ke dalam podcastnya. By the way guys, for your information, aku sebenarnya ada teman frontliners juga, namanya Natali Sela. Dia tuh megang Paradigma bersama Kak Calong dan Kak Aira, tapi dia berhalangan hadir karena sakit. Tapi semoga dia cepat sembuh. Oke, jadi makasih guys yang udah mau nonton. Kalau kalian mau mengetahui lagi apa itu PIT, kalian bisa cek Instagram kantor Medfotopia. Ya, kantor Medfo atau BEM Eva Unpad. Yeay, sampai jumpa. Salam hangat dari keluarga PIT. Dadah.